Assalamualaikum Pak Agus, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sedikit kurang baik ini Pak. Kira-kira Pak Agus hari ini ada waktu enggak untuk sharing-sharing sedikit gitu Pak? Kabar Ibu kurang baik ya Bu. Kenapa ini? Sebentar saya lihat jadwal saya dulu. Alhamdulillah saya ada waktu kok Bu. Kalau boleh tahu ada apa ya? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya itu ada sedikit masalah. Apakah Bapak bersedia berdiskusi atau sharing dengan saya sebentar? Oh, tentu saja Bu Fitri dengan senang hati. Kira-kira setelah kita melakukan diskusi atau ngobrol-ngobrol ini, apa yang Ibu harapkan? Ini Pak, kalau harapan saya setelah berdiskusi atau sharing dengan Pak Agus itu saya nanti kedepannya akan mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan saya yang saya hadapi saat ini Pak. Oh, begitu ya Bu. Tentu saja saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Ibu. Monggo silahkan. Kalau boleh tahu seperti apa yang Bu Fitri hadapi? Begini Pak, untuk permasalahan saya itu masalah saya yaitu ada di dalam kelas saya, terutama pada murid-murid saya Pak. Oh, begitu, Bu. Jadi masalahnya itu tentang murid-murid Bu Fitri yang pelaksanaan pembelajaran di kelas gitu ya, Bu? Iya Pak. Kalau boleh tahu itu permasalahannya yang seperti apa itu, Bu? Lebih spesifiknya gitu. Iya, permasalahan yang saya hadapi itu ada beberapa murid saya yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, Pak. Itu intinya adalah kurang fokus dalam proses pembelajaran, seperti itu. Kira-kira kalau boleh tahu penyebab siswa Ibu kesulitan dalam memahami pembelajaran itu kenapa ya, Bu ya? Kemarin itu ada beberapa faktor, Pak. Penyebabnya mungkin ya, karena ada beberapa anak yang tidak fokus dan mengalami kesulitan memahami pelajaran, Pak. Jadi ada beberapa faktor kelihatannya, Pak. Oh gitu, jadi ada beberapa faktor ya Bu ya. Ya. Berarti tidak hanya satu faktor saja tetapi ada beberapa ya. Kira-kira faktor apa saja itu Bu? Tolong diceritakan juga Bu. Iya, Pak. Kalau kemarin saya itu kan melaksanakan observasi ataupun diagnostik pada siswa saya ketika proses pembelajaran yang kiranya saya anggap tidak fokus. Jadi saya menanyakan langsung kepada anak tersebut. Ternyata ada 2 anak itu yang punya jawaban yang berbeda. Yang pertama itu alasannya ternyata dia itu tidak sempat untuk sarapan, otomatis kan dia tidak fokus seperti itu. Dan yang kedua ternyata memang anaknya itu lambat dalam memahami sebuah proses pembelajaran, seperti itu Pak. Oh, jadi begitu ya Bu. Ada anak yang lupa tidak sarapan. Ada juga anak yang memang pemahamannya masih lambat tuh ya. Ya. Jadi sebenarnya itu seberapa besar harapan Bu Fitri terhadap murid-murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Bu Fitri sampaikan? Kalau harapan saya pribadi dan juga seluruh pendidik di pendidikan ini, semua mengharapkan yang terbaik untuk para siswanya, Pak. Paling tidak itu anak-anak paham dan lebih fokus dalam proses pembelajaran, tidak hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika kita memberikan pertanyaan, dan anak juga lebih paham, bukan hanya kelihatan memperhatikan tapi hanya kosong gitu pemikirannya. Jadi hanya cukup kayak melamun saja, tidak fokus dalam proses pembelajaran.
Jadi anak-anak itu lebih aktif dan lebih paham tentang proses pembelajaran yang kita berikan, gitu Pak. Oh iya iya Bu, iya ya. Paling tidak mereka itu bisa memberikan respon yang positif itu ya Bu ya, saat pembelajaran gitu. Oke. Iya. Baik Bu, setelah Bu Fitri tahu beberapa faktor permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Begini Pak, kemarin setelah saya diagnostik itu saya berpikir, mungkin yang terpikir dari saya itu saya akan berikan beberapa perencanaan. Rencana aksi yang akan saya lakukan itu yang pertama, kan ada 2 faktor Pak ya, ada penyebabnya tadi. Yang pertama itu karena lupa sarapan, jadi saya akan langsung memberikan apa ya, pemahaman tentang pentingnya sarapan itu pada siswa tadi, dan juga saya akan kolaborasi langsung, yaitu menelpon atau mendatangi orang tua anak tersebut untuk memberikan pengertian bahwa sarapan itu sangat penting untuk anak agar mereka juga lebih fokus dalam proses pembelajaran. Dan untuk yang faktor yang kedua, itu kan tadi ada anak yang lambat dalam pemahaman materi. Jadi saya akan memberikan bimbingan secara khusus pada anak tersebut. Seperti itu, Pak. Baik Bu Fitri, itu rencana yang sangat bagus kalau menurut saya ya. Di mana Bu Fitri mengingatkan anak-anak agar sarapan dulu sebelum berangkat sekolah dan memberikan penjelasan kepada orang tuanya tentang pentingnya sarapan bagi anak-anak. Dan untuk yang masalah kedua tadi, Bu Fitri juga akan memberikan bimbingan Bimbingan. khususnya. Kira-kira bimbingan yang seperti apa yang akan Ibu berikan ini? Yaitu, saya itu punya ide, yaitu memberikan bimbingan-bimbingan yang berupa latihan-latihan yang lebih ekstra mungkin ya, Pak, karena kalau kita berikan sama rata dengan siswa lain, otomatis kan anak tersebut juga akan ketinggalan. Jadi saya juga akan memberikan profil belajar anak itu yang berbeda, jadi sesuai dengan profil yang dia mampu, yang dia inginkan dan mungkin yang menarik bagi siswa tersebut. Jadi kita harus memberikan metode, media, terus profil atau gaya belajar anak tersebut sesuai dengan keinginan dan kemampuan anak tersebut. Jadi nanti anaknya akan otomatis akan mengikuti dengan baik karena sesuai dengan profil yang dia inginkan, seperti itu, Pak. Oke oke, luar biasa ini ya, tentang bimbingannya yang akan diberikan oleh Bu Fitri ini ya. Kira-kira kapan itu pelaksanaan itu, bimbingan Mmm. yang akan diberikan kepada siswa tadi, Bu? Ya, mungkin bimbingan itu akan saya berikan ketika istirahat mungkin, Pak. Istirahat itu kan ada 30 menit. Jadi 15 menit itu untuk saya kasih bimbingan khusus dan 15 menit itu saya beri istirahat untuk anak. Dan bisa juga nanti setelah pulang sekolah saya akan menyempatkan untuk beberapa menit, mungkin 30 atau 45 menit untuk bimbingan khusus anak tersebut, dan saya juga akan berusaha untuk berkolaborasi dengan kedua orang tuanya untuk menyisihkan waktu mungkin dalam 1 minggu itu 1 atau 2 kali dalam 1 minggu untuk langsung ke rumah anak tersebut memberikan bimbingan yang lebih, seperti itu, Pak. Bagus banget itu Bu ya, super sekali gitu Bu ya. Jadi Bu Fitri menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan di jam istirahat, kemudian setelah pulang sekolah juga berkoordinasi dengan wali murid tersebut. Ah, ini Iya, pasti butuh tenaga ekstra ini Bu ya. iya, Pak. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah ini, Bu, ya, yang akan Ibu terapkan nanti? Jadi komitmennya itu apa gitu? Nanti, komitmen saya yaitu insya Allah saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan melakukan bimbingan tersebut secara kontinu, secara konsisten, secara terus-menerus, sampai nanti ada perubahan yang signifikan tentang, kesulitan anak dalam, yang membutuhkan bimbingan saya tadi, Pak. Mhm. Jadi harus continue dan berkesinambungan, Bu, ya, tidak hanya Iya, sekali, 2 kali saja, Bu, ya. iya. Kalau misalnya komitmen itu dilaksanakan, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Fitri dalam menjaga komitmen ini agar tetap berhasil gitu?
Otomatis yang pertama itu adalah bantuan dari Bapak Kepala Sekolah, karena apapun itu kalau peristiwa tersebut terjadi di dalam sekolah, otomatis melibatkan Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan. Terus yang kedua otomatis adalah siswa tersebut yang mengalami permasalahan yang membutuhkan bimbingan. Terus yang ketiga adalah teman sejawat, dan yang terakhir adalah orang tua atau wali murid yang mengalami kelambatan dalam proses belajar tadi yang membutuhkan bimbingan dari saya. Gitu, Pak. Jadi saling kolaborasi gitu Bu ya, antara kepala sekolah, antara teman-teman guru, murid, juga melibatkan wali muridnya Bu ya. Ya, betul sekali. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Fitri lakukan untuk kedepannya nanti? Ya, insya Allah nanti saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid, dan juga saya akan menjaga komitmen agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan tadi, Pak. Jadi ada kolaborasi antara saya dan juga kedua orang tuanya agar nanti bimbingan saya bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pembelajaran yang lebih maksimal, dan anak tersebut juga bisa teratasi masalah yang mereka hadapi, seperti itu. Bagus sekali itu Bu rencananya ya. Ya. Berarti ke depannya agar murid-murid Ibu lebih fokus, maka Bu Fitri akan mengkomunikasikannya kepada orang tua atau wali murid siswa tersebut, kemudian juga memberikan bimbingan yang lebih kepada murid yang membutuhkan. Baik Bu Fitri, setelah kita berdiskusi, berbincang-bincang ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Fitri sekarang? Alhamdulillah Pak, lega sekali karena sebelumnya itu ketika ada masalah atau kasus seperti itu, saya itu tidak tenang gitu, kepikiran terus sampai beberapa hari tidak bisa tidur. Kira-kira saya ini nanti cerita kepada siapa biar saya itu mendapatkan solusi seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Agus menyempatkan waktu akhirnya, dan juga kita mendapatkan solusi baik dalam permasalahan sekarang yang ada di kelas, Pak. Seperti itu. Gitu ya Bu, sampai nggak Iya, bisa tidur ya Bu, iya gara-gara Pak. memikirkan murid-murid tersebut nggih Bu ya. Iya. Luar biasa sekali ya Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu Bu Fitri, kalau jenengan sudah merasa lega, ini saya rasa juga perbincangan yang sungguh luar biasa nggih. Saya harap Bu Fitri mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat gitu. Insya Allah Pak, saya akan membimbing dengan semangat untuk murid-murid saya menjadi anak-anak yang lebih pandai, yang lebih pintar, dan tidak kesulitan dalam proses belajar mengajar lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bu Fitri, kira-kira apakah ada hal lain lagi yang mau dibicarakan? Saya kira sudah cukup Pak, masalah saya cuma itu, semoga tidak ada masalah lagi ke depannya Pak. Terima kasih ya Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing, diskusi. Kalau tidak ada Pak Agus, mungkin saya sekarang masih penuh dengan kebimbangan dan kegalauan ini Pak. Oke Bu, nggih, saya juga mengucapkan banyak terima kasih juga karena Bu Fitri mau mempercayai saya untuk berbagi dan mencari masalah yang dihadapi oleh panjenengan. Kalau begitu ini karena waktunya saya juga ada jam mengajar Bu, jadi saya pamit undur diri dulu nggih Bu. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan nggih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Angga. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mau menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi proses coaching saya dengan Bu Fitri telah selesai. Untuk selanjutnya kita mengisi lembar refleksi diri. Kira-kira butuh waktu beberapa saat, sekitar 5 menit. Saya isi dulu, nggih. Nggih, monggo.
Baik Bu Fitri, mari kita Ya. refleksikan kegiatan coaching yang telah kita laksanakan. Saya akan mencoba merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan tadi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik selama percakapan, kalau menurut saya kita sudah menerapkan alur tirta, bisa berjalan secara runtut dari awal sampai akhir. Kemudian komunikasi kita berdua juga berjalan mengalir seperti air, berjalan santai, asik dan penuh santai dan menyenangkan gitu. Yang kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan terutama dalam diri saya pribadi, yaitu ketika saya mau membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot itu ya, di mana saya harus mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari apa yang sudah disampaikan atau diceritakan oleh coach atau Bu Fitri tadi. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan yaitu saya berusaha selalu fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan, gerak mimik wajah, dan ekspresi dari coach atau Bu Fitri. Sehingga saya bisa menempatkan posisi yang pas sesuai perasaan dan harapan yang diinginkan oleh si coach. Yang selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki, ya saya harus banyak-banyak belajar lagi untuk proses coaching seperti tadi atau memperbanyak jam terbang, memperbanyak latihan. Kemudian saya akan belajar-belajar lagi dengan melihat referensi-referensi dari YouTube atau dari media-media yang lainnya untuk menambah wawasan saya tentang coaching ini. Untuk selanjutnya, umpan balik dari coach, apa yang Anda rasakan pada saat di-coaching? Monggo Bu Fitri silakan disampaikan. Perasaan saya alhamdulillah lega sekali karena dengan adanya coaching seperti ini, dulunya saya kesulitan dalam mencari solusi dan akhirnya dengan melalui coaching ini saya mendapatkan solusi yang terbaik dan dengan bercerita saya otomatis perasaan juga semakin lega dan juga merasa lebih tenang, tidak ada kegalauan lagi dan saya juga memperoleh pembelajaran banyak sekali ya, terutama ketika ada permasalahan itu apa yang harus saya lakukan seperti itu. Dan jika ada mungkin faktor-faktor yang penyebab-penyebab itu kan banyak sekali. Jadi kita bisa memikir ke depannya punya rencana seperti apa dan jika ada masalah kita harus terbuka dengan teman sejawat atau dengan coach. Jadi kita nanti akan mendapatkan bimbingan atau mendapatkan tempat untuk curahan hati agar nanti solusinya bisa terjawab. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi juga bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu, Pak. Iya, baik Bu Fitri, terima kasih banyak. Intinya solusi dari setiap permasalahan yang coach hadapi itu berasal dari coach itu Itu sendiri. sendiri. Iya. Oke. Terima kasih Bu Fitri. Demikian praktek coaching
pada kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.